Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Apranta Hendrawan Stepu. Susah cari uang, susah cari kerja, apa-apa mahal, bahkan kebutuhan untuk sehari-hari pun tidak cukup. Banyak orang berkata demikian. Solusinya seperti apa? Di video kali ini kita akan bahas bersama-sama teman-teman bagaimana solusinya untuk mengatasinya. Tetapi setelah yang satu ini. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Kata-kata itu sudah menjadi rahasia umum teman-teman. Bukan kita aja orang susah yang berkata demikian. Orang yang kaya sekalipun juga berkata demikian juga teman-teman. Jadi sekarang bukan saatnya mengeluh teman-teman. Sekarang saatnya kita mencari solusinya. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi teman-teman? Kalau bukan kita yang berusaha, tidak akan ada orang yang membantu teman-teman. Itulah sebabnya saya pergi merantau teman-teman. Merantau ke Malaysia, jauh dari anak, jauh dari istri, bahkan jauh dari keluarga teman-teman. Hanya untuk bekerja mencari uang, mencukupi kebutuhan rumah tangga teman-teman. Berapa sih gajinya kerja di Malaysia? Ya mungkin teman-teman berkata demikian teman-teman. Ya kerja di Malaysia ini tergantung di bagian apa kita bekerja ya. Tergantung sebesar apa gaji basic kita perharinya, dan tergantung berapa jam lembur kita dapat dalam satu bulan ya. Kalau saya teman-teman, kalau tidak ada lemburnya saya dapat 1.787 ringgit teman-teman ya. Kalau kita rupiahkan sekitar 5.900.000 atau 6 juta, demikianlah teman-teman. Tapi jikalau ada lemburnya teman-teman, ya bisa dapat 3.400 sampai 3.700 teman-teman. Atau kita rupiahkan bisa dapat 11 juta sampai 12 juta setengah dalam sebulan teman-teman. Sombong amat. Bisa dapat demikian ya karena saya ikut company ya, kontrak 2 tahun ya, jadi ya cuma dapat segitulah teman-teman. Tapi kalau kita ikut agensi mungkin bisa lebih teman-teman. Ya perbedaannya ikut company dengan agensi ya itu tadi teman-teman. Kalau namanya kita ikut company, kita dikontrak teman-teman. Itu saya selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu hanya satu company, itu satu tempat saya bekerja teman-teman. Ya mungkin tempat-tempatnya atau lokasi kerjanya saja yang berbeda. Keuntungannya ikut company teman-teman, permit, rumah, dan perlengkapan dapur semua ditanggung. Kalau kita ikut agensi, gaji kita lebih besar, tetapi semua kita tanggung sendiri ya. Itu mulai dari rumah, mulai dari perlengkapan kita kerja seperti kasur atau sepatu, helm, dan lain sebagainya ya. Itu kita tanggung sendiri. Dan permit pun kita permit sendiri teman-teman. Itu kalau kita ikut agensi ya. Tetapi kesenangannya ikut agensi ya kita bebas kerja teman-teman. Tidak cocok di lokasi ini atau di perusahaan ini, kita bisa lompat mencari kerjaan yang lain yang lebih cocok, yang lebih sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Oke teman-teman, kita balik ke topik awal teman-teman. Kalau segitu besar gajinya, ya sudah banyak uang dong bang. Ya mungkin teman-teman berkata demikian, tetapi saya jawab tidak teman-teman. Karena seberapa banyak pun uangnya, seberapa besar pun gajinya, itu tetap saja kurang teman-teman. Itulah sebabnya kita harus berhemat. Berhemat seperti apa ya? Ini saya contohkan diri saya sendiri ya. Berhemat itu kita harus tahu membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan ya. Jadi kita bisa membagi-bagikan uang kita itu untuk kebutuhan dan keinginan kita.
Jadi ya mungkin ini juga lah solusinya, cara kita bagaimana kita mengatur keuangan kita ya. Karena kalau kita berbicara tentang kebutuhan, ya kebutuhan itu sangat sedikit saja ya. Itu ya mungkin kalau kita di Indonesia untuk kebutuhan kita 1 bulan 1 juta mungkin sudah cukup ya. Nah, itu kebutuhan teman-teman ya. Karena kebutuhan itu hanya sebatas makan, sayur, kebutuhan pokok kita lah. Jadi kita harus membedakan itu ya. Kita harus menyisihkan dulu untuk kebutuhan kita lengkapi kebutuhan kita dalam 1 bulan, dan sisanya itulah kita pergunakan untuk keinginan kita. Karena jikalau kita mengikuti keinginan kita ya, itu seberapa besar pun uangnya, seberapa besar pun duitnya, itu pasti akan kurang. Karena keinginan jauh lebih besar daripada kebutuhan. Jadi di situ kita harus pandai membedakan antara keinginan dan kebutuhan kita. Itulah cara saya berhemat teman-teman ya. Dan bagaimana juga caranya untuk mencukupkan kebutuhan itu. Ya seperti kami di sini teman-teman, dalam satu rumah ini kami tinggal 11 orang ya. 11 orang itu untuk dalam 1 bulan hanya untuk membeli beras, garam, sabun untuk cuci piring, dan gas LPG teman-teman. Kami itu som-soman teman-teman ya, atau kumpulkan duit masing-masing 20 ringgit 1 orang. Jadi kalau 11 orang itu dapat 220 itulah kami belikan beras, sabun untuk cuci piring, garam, dan gas LPG ya. Dan itu pun masih ada sisanya teman-teman, masih ada sisanya. Dan untuk bulan selanjutnya itu nanti akan kita akumulasi, dan sampai setahun nanti mungkin kita bayar angsuran itu teman-teman selama 2 bulan lah. Ya itulah cara kami menghemat di sini teman-teman. Untuk masalah sayur dan sebagainya ya itu kita masing-masing teman-teman ya. Seperti apa ya, mungkin kita harus masak sendiri kalau itu lebih hemat, atau seperti saya beli sayur masak teman-teman ya. Karena seperti apa, jika membeli sayur masak saya korbankan 5 ringgit cukup untuk 3 kali makan ya. Jadi itulah cara saya berhemat di sini teman-teman. Dan keinginan teman-teman, keinginan yang tidak perlu itu semestinya kita bisa tunda dulu teman-teman. Contohnya seperti saya juga teman-teman ya. Ya saya akui saya punya handphone ada 2 teman-teman. Kenapa punya handphone ada 2? Karena satu teman-teman ya. Alasannya begini teman-teman. Satu handphone itu adalah kebutuhan teman-teman ya. Tetapi 2 handphone ini pun kebutuhan juga, bukan keinginan teman-teman. Ya bisa dibilangnya satu keinginan lah. Tetapi keinginan itu dijadikan untuk kebutuhan teman-teman. Karena apa teman-teman? Handphone saya yang satu itu gunanya untuk bekerja, menelpon keluarga, dan untuk yang satu lagi itu saya pergunakan ya untuk inilah teman-teman, untuk merekam video, mengupload YouTube. Itulah saya pergunakan teman-teman. Memang keinginan teman-teman, tetapi menjadi suatu kebutuhan teman-teman. Karena jikalau satu handphone bisa kita pakai semua ya mungkin tidak cukup teman-teman. Karena jujur saya katakan handphone saya yang satu ya handphone murahan teman-teman. Dan ini pun murahan juga teman-teman. Dan ini pun murahan juga ya, bukan handphone yang mahal, tetapi ya saya pergunakan untuk upload YouTube supaya ya cari kameranya yang lebih jernih, lebih terang ya. Jadi keinginan yang satu ini saya gunakan jadi kebutuhan teman-teman. Dan jikalau keinginan yang lain teman-teman untuk beli inilah, misalnya beli baju, beli tas, beli koper, beli sepatu, semua keinginan yang lain teman-teman ya itu mungkin saya tunda dulu teman-teman ya. Karena cara saya teman-teman, setelah gaji saya ambil di ATM, tidak sempat saya bawa sampai ke rumah teman-teman. Langsung saya ke agensi pengiriman uang ya, untuk mengirimkan gaji saya ke istri saya teman-teman. Karena kalau uang itu kita pegang lama-lama, itu ya pemikiran kita bisa berubah teman-teman. Pemikiran kita berubah, ya mungkin tadi keinginan kita bertambah, yang beli inilah, yang beli itulah, atau beli yang bagaimanalah. Jadi
kiriman kita ke kampung itu kita akan kurangi, dan saya tidak mau mengambil risiko teman-teman. Jadi di situ saya gajian, ambil uang dari ATM, langsung pergi ke agensi pengiriman uang teman-teman. Ya begitulah cara saya teman-teman. Ya mungkin cara ini juga bisa teman-teman terapkan, ya bukan sebagai anak rantau juga, ya mungkin di rumah juga teman-teman bisa terapkan. Tapi ini cara saya teman-teman ya, karena setiap manusia, setiap orang itu caranya berbeda-beda ya. Bagaimana solusinya? Ya kebutuhan tidak cukup, apa-apa mahal, barang-barang kebutuhan semua bisa kita tanggulangi teman-teman ya. Karena jikalau kita berbicara tentang kebutuhan itu sangat murah, keinginan kita yang mahal teman-teman. Jadi intinya pada diri kita sendiri, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan, itulah yang kita lakukan teman-teman. Karena pepatah juga mengatakan ya, hemat pangkal kaya teman-teman. Ya jikalau pun tidak kaya, ya paling tidak kita cukup teman-teman ya. Jikalau teman-teman tanya kepada saya tidak mau kaya teman-teman, tetapi cukuplah. Ya mau beli mobil cukup, mau jalan-jalan cukup, atau apa-apa cukuplah teman-teman. Teman, asal jangan kurang teman-teman ya. Jadi tidak perlu kaya teman-teman. Yang penting kita bahagia, kita nikmati. Ya tahu kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan yang tidak bisa kita tunda, itu harus kita bedakan teman-teman. Nah, sekian dulu video kita. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nah, jikalau kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa yang teman-teman ingin tahu, seperti apa. Di situ kita cerita-cerita teman-teman. Nah, dan insya Allah ya semua komentar teman-teman akan saya balas teman-teman, kecuali komentar-komentar yang berbau spam teman-teman. Nah, akhir dari video ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam anak rantau. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang.